Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Alfahri. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi ke materi Cisco, yaitu pada lab 3.5.5 yang bermateri Investigate the TCP atau IP and OC Models in Action. Selidiki aksi model TCP atau IP dan OC. Nah, di sini ada latar belakang dari lab ini. Pada intinya latar belakang ini yaitu adalah memberikan landasan pemahaman rangkaian protokol TCP atau IP dan hubungannya dengan model OC. Di sini ada beberapa instruksi yang harus kita selesaikan, yaitu tanpa berlama-lama kita masuk ke part pertama, yaitu examine HTTP web traffic. Pada bagian ini, in this part 1 of this activity, you will use packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Jadi pada lab kali ini, activity kali ini, kita akan menggunakan simulasi mode untuk mengakses terminal ke HTTP. Kita langsung masuk ke step pertama, switch from real time to simulasi mode. Di sini ada poin A, yaitu klik ke simulation mode icon to switch from real time to mode to simulation mode. Jadi kita disuruh untuk bergeser dari real time ke simulation. Kemudian select HTTP from the event list. If necessary, click the edit filters button the simulator panel to display the available visible event. Toggle the show all known checkbox and notify how the checkbox switch from the unchecked. Kita disuruh untuk edit filters. Kemudian select HTTP. Ini sudah terselect. Berarti terus habis itu kita disuruh untuk show all known. Jadi kita nonkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah klik the show all known. Sudah kita klik. Kemudian klik the box until all box. Oke, berarti kita show all known terlebih dahulu. Nah, ini sudah event listnya sudah visible semua. Nah, kita disuruh untuk mengedit filter ininya, kita show all known terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang HTTP. Kita pilih yang HTTP, kemudian nah, ini sudah masuk ke HTTP. Lanjut kita masuk ke step yang kedua, yaitu adalah generate web HTTP traffic, hasilkan lalu lintas HTTP. Nah, di sini ada beberapa poin. Kita masuk poin pertama, yaitu adalah click web client in the far of left panel. Kita suruh mengklik web client, kemudian klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Kita masuk ke desktop, kemudian web browser. Setelah itu, in the URL field, enter www.oclocal. Kita copy terlebih dahulu. And klik go. Oke. Kita tempel, paste, kemudian kita klik go. Because the time is simulation mode is event drive, you must use the capture forward. Jadi kita harus menggunakan capture and forward untuk menampilkan network events. Kita masuk ke poin D, klik the capture forward 4 times. Kita klik. Nah, untuk letak capture and forward itu di bagian bawah sini ya. Ini namanya capture dan ini forward. Jadi kita klik capture terlebih dahulu, kemudian forward 4 times, 4 kali. 1 2 3 4. Nah, setelah itu
Look at the web client web browser page. Did anything change? Lihat kembali ke web client, apakah ada perubahan? Nah, di sini ada perubahan. You have successful access the homepage of for web server. Jadi kita sudah sukses untuk mengakses web server. Kemudian kita masuk ke poin E, klik the first colorant square box. Kita close terlebih dahulu. Kita ke event list. Nah, di sini kan tadi kan yang awalnya kosong, event listnya sudah ada 4 box berwarna biru yang bisa kita lihat, bisa kita buka satu-satu karena kita sudah yang namanya capture and forward tadi, mengirim masuk web kliennya. Nah, kita di sini diminta untuk event list simulation panel, klik first colorants. Jadi kita disuruh untuk mengklik yang ini, kotak warna biru pertama. Kotak warna biru pertama. Nah, simulation panel, event list, the PDO information at device web client Windows display. Nah, PDO information at device web client ditampilkan ketika kita mengklik kotak warna biru pertama tadi. Kemudian OSI model and outbound PDO details, because this is the start of transformation. As more events are examined, there will be tabs displayed, adding tab for inbound PDO details. Oke, jadi kita bisa melihat inbound PDO detail dan juga OSI model. Terus kita masuk ke poin F langsung saja. Ensure that the OSI model tab is selected. Under the outlier columns, klik 7. Kita disuruh untuk klik layer 7. Oke, nah di sini sudah masuk ke layer 7. Nah, sudah masuk ke layer 7. Kemudian what information is listened in number steps directly below the in layers on out layer box for layer 7 for layer 7. Nah, apa informasi yang bisa didapatkan dari layer 7, in layers, di dalam layer dan juga di luar layer. Nah, di luar layar itu kita mendapatkan HTTP dan juga informasi yang di dalamnya, yaitu adalah the HTTP client sends HTTP request to server. Jadi alamat HTTP client sudah dikirim ke sudah meminta alamat HTTP request ke server. The HTTP client sends mengirim HTTP request to the server. Jadi itu informasi yang bisa kita dapatkan dari layer 7. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu what is the display port value for layer 4 under out layers column. Kita disuruh untuk melihat informasi dari layer 4. Nah, in layer yaitu adalah TCP search port. Kita bisa mendapatkan informasi TCP search port, kemudian 1025 destination port 80. Nah, kemudian outlier column, di sini kita bisa mendapatkan informasi yaitu adalah send segment information, the square range number 1 to ACK number 1 and the data like 102. Kemudian what is the dash IP value for layer 3 under the out layer columns. Kita masuk ke layer 3. What is the IP value for layer 3?
IP value-nya yaitu adalah ini 192.168.1.1. Kemudian masuk ke what information is displayed at layer 2 under the outliers column. Kita masuk ke layer 2. Outlier columns. Ethernet to header bla 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 to ke 0001. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi the next hop IP address is unicast. The ARP process look it up the ARP table. Kemudian yang kedua, the next hop IP address is in the ARP table. The ARP process sends the frame destination match address to one found in the table. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi yang pertama yaitu adalah alamat IP hop. Berikutnya adalah unicast proses ARP. Mencarinya di tabel ARP. Kemudian yang kedua, alamat IP hop berikut adalah di tabel ARP. Proses ARP menetapkan alamat match tujuan frame ke alamat yang ditemukan dalam tabel. Jadi ARP itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Jadi dari semulanya alamatnya ini kemudian berpindah ke alamat yang ini. Intinya seperti itu. Kemudian yang poin ketiga yaitu adalah perangkat merangkum PDU ke dalam bingkai Ethernet. Oke. PDU itu apa? Jadi PDU itu adalah istilah Open System Interconnection OSI yang digunakan dalam telekomunikasi dan mengacu pada kumpulan informasi yang ditambahkan atau dihapus oleh lapisan model OSI. Nah, itu dia. Terus kita lanjut ke poin G. Click the outbound PDU details tab. Information list under the PDU formats in reflective of the layers within the TCP model. Kita disuruh untuk ini dia outbound. Oh gitu. Outliers, internal, TCP request. Kemudian what is the common information list under the IP section of PDU detail as compared to the information list under the OC model tabs? Jadi apa perbedaan antara OC model juga outbound model details? Jadi perbedaannya yaitu adalah di OC models itu hanya menampilkan perangkat gambaran besarnya saja, bukan yang informasi yang lebih detail seperti itu. Nah, kalau di outbound PDU details ini lebih ke detailnya, apa saja yang ada di dalamnya ataupun lebih ke informasi lebih lanjut mengenai yang OC model. Kemudian what is the common information list under TCP section of PDU detail as compared of the information listed within with layer is associated. Jadi artinya itu yaitu adalah apa informasi umum yang tercantum di bawah TCP bagian dari detail PDU detail as compare dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah model ISO tab dan lapisan mana yang dikaitkan. Oke, yaitu tadi kalau di outbound PDU detail itu lebih mendetail untuk informasi. Nah, di sini untuk informasi yang ditampilkan yaitu ada Ethernet, kemudian Ethernet di layer 2 ini, kemudian HTTP, kemudian HTTP request-nya, kemudian TCP, IP, dan juga IP, TCP, kemudian TCP port dan sebagainya ini, kemudian IP.
Nah, kemudian kita masuk ke what is the host listed under the HTTP section of the PDU details. Apakah rumah tercantum di bawah HTTP bagian dari PDU details? Ya. What is the host listed under the HTTP section of PDU details? Ya. Karena kan ini saling berhubungan, karena kan memang di sini menampilkan untuk informasi depannya saja, informasi kasarnya saja. Nah, di sini lebih ke detail yang ditampilkan di sini. Tuh. Kemudian kita masuk ke poin H, klik the next colored squares box. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke next kotak biru ini. Kita perbesar saja. Nah, kita masuk ke box yang kedua. The next colored box, evenly ripple column. Yes. Kemudian masuk ke poin I, advance. Maju ke kotak HTTP, the next HTTP within even list and the click colours. Kemudian membandingkan informasi yang ditampilkan, comparing the information display in the layers column with that of the outliers column. What are the major difference? Apa perbedaan? Apa yang perbedaannya? Perbedaan utamanya, membandingkan informasi yang ditampilkan di dalam lapisan kolom dengan itu lapisan luar kolom. Apa perbedaan utamanya? Inlier and outlier. Nah, comparing the information displayed in the inliers column with that of the outliers column. What is the major difference? Jadi perbedaannya itu adalah di inlier itu menampilkan apa yang terjadi ketika proses sedang terjadi. Kemudian yang di outlier itu menampilkan ininya dari berkas fisik yang terlihat. Jadi kita bisa melihat di sini ada dua informasi. The Davis take out this frame from the buffer and send it. Davis mengambil keluar dari frame from the buffer and mengirim itu. Fast Ethernet now sends out the frame. Jadi Fast Ethernet send out the frame. Jadi informasinya itu adalah itu. Kemudian kita masuk ke poin yang J. Klik the inbound and outbound PDU details. Oke, PDU details, review tab PDU details. Oke, kita disuruh untuk mereview outbound PDU details. Di sini ada informasi mengenai Ethernet berapa ini? Ethernet 2. Di sini ada informasi mengenai Ethernet 2. Kemudian ada informasi mengenai IP. IP-nya masih sama yang digunakan karena kan satu web client juga server. Kemudian TCP. Kemudian ada juga informasi tentang HTTP request. Nah, HTTP data accept language and as accept host www ya. Jadi kita masuk ke poin K, klik the last colored squares box. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke poin K, klik the last colored, klik the inbound and outbound details, review and the tabs. Klik the last colored squares box under informasi column. How many tabs are displayed with this explain jelaskan. Ini kita masuk ke poin yang ketiga, web client terlebih dahulu. Inlier. Jadi untuk poin I tadi, advance the next HTTP type box within the event list. Oke. And click the colored square box. This window contain. Jadi ini untuk colored yang ketiga ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membandingkan informasi yang ditampilkan dari inlier column, kemudian dengan of the outlier column. Jadi kita disuruh membandingkan apa perbedaan dari inlier kemudian ke outlier. Di sini perbedaannya yaitu pada layar pertama
Informasi yang didapatkan yaitu adalah fast Ethernet 0 receives the frames. Receives itu apa ya? Menerima. Receives fast Ethernet 0 menerima the frame. Oke, kemudian kita masuk ke layer 2. Sini ada informasi. Nah, the frames destination match address match the receiver ports match address the broadcast address or multicast address. The device decapsulate the PDU from the Ethernet frames. Jadi artinya yaitu adalah alamat tujuan mesh, tujuan frame cocok dengan alamat match port penerima. Kemudian alamat broadcast, alamat siaran, atau alamat multicast post siaran alamat multicast. Kemudian informasi yang kedua adalah perangkat mendekapsulasi PDU dari bingkai Ethernet. Decapsulation dari bingkai Ethernet dari. Kemudian kita masuk ke next layer, nanti kita simpulkan saja. The packet destination IP address match the device IP address or the broadcast address the device the encapsulation in packet. Oke, kita next. Di sini ada informasi bisa dibaca, kemudian next lagi. TP server receives the TCP request. Oh, jadi untuk perbedaannya yaitu adalah untuk inlier itu sebelum dikirim, dan kemudian yang outlier itu sesudah dikirim. Apa yang terjadi sesudah dikirim, kemudian kembali lagi ke inlier. Jadi seperti dari inlier ke outlier, kemudian ke inlier lagi. Nah, di sini bisa dilihat di layer 2. Informasi layer 2 tuh. Jadi Ethernet 2 itu kan mengirim alamat matchnya itu ke sini nih. Kemudian pada outlier, nah di outlier ini itu menerima yang di sini tadi menerima, kemudian dikirim balik lagi ke alamat awal. Seperti itu. Di sini juga ada informasi-informasi yang bisa dibaca ya. Next, Ethernet sense of the frame. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk poin ke I. Klik the inbound outbound PDU details in the klik the inbound and outbound PDU details. Inbound and outbound PDU details. Review the PDU details. Berarti ketika dimasuk ke inbound dulu. Dan di sini ada menampilkan Ethernet 2 yang sebelum dikirim, kemudian IP-nya jelas sama ya. Kemudian TCP, kemudian ada TCP request. Untuk outbound-nya bisa kita lihat di sini. Nah, itu dia. Ada beberapa perbedaan ya mungkin dari PDU detail dan inbound and outbound PDU details. Kita masuk ke poin ke K. Klik the last colored squares. Klik yang terakhir. Square box under the information column. How many tabs display within events? Berapa banyak tab yang ditampilkan pada events ini? Informasi kolom. Nah, di sini ada informasi mengenai layer 1, layer 4, layer ya masih sama. Kemudian di sini ada keterangannya, bisa kita lihat keterangannya. Itu habis. Nah, di outbound juga ini detail dari OSI modelnya, PDU formats. Nah, kemudian how many tabs are displayed with these events? Explain. Ya, tentu ada 4 box ya, 4 box yang bisa kita jelaskan, yaitu adalah dari box yang pertama, kemudian box yang kedua, box yang ketiga, yang web server dan web client lagi, box yang keempat. Ya, itu dia. Oke, kita masuk ke part yang kedua, yaitu adalah
Display elements of the TCP/IP protocol switch. Tampilkan elemen dari TCP/IP protocol switch. In the part 2 of this activity, you will use the packet tracer simulations, bla 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 bla. Dan in di step 1, kita akan masuk step 1, view additional events. Close any open PDU information, sudah kita close. Kemudian in the event list filter visible event section, klik the show all known. Jadi di event list kita disuruh untuk visiblekan event section dengan cara klik show all known. Nah, kemudian what additional events type are displayed? Jadi di sini kita sudah bisa melihat banyak sekali visible event yang terlihat, dimulai dari RPG sampai VTV, bukan hanya yang HTTP. Kemudian kita masuk ke entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP. Kemudian protokol resolution alamat ARP. Protokol resolution alamat ARP meminta kita akan mengartikan yang ini ya. Meminta untuk host tujuan DNS bertanggung jawab untuk mengonversi nama. Misalnya yaitu adalah www.oc.local. Kemudian ke alamat IP peristiwa TCP. Tambahan bertanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi, dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Protokol ini telah disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut seiring dengan kemajuan kursus. Oke. Kemudian masuk ke poin C, klik the first DNS event in the type columns. Kita masuk ke event list, kita masuk ke first DNS event list. Nah, kita klik. Nah, di sini akan menampilkan PDU information at device. Kemudian explore the OC model and PDU details tab and note concept encapsulation process. Nah, di sini ada dua tampilan, yaitu untuk OC model dan juga outbound PDU details. Di sini bisa kita lihat ada informasi yang terkait di OC model, kemudian juga ada informasi di outbound PDU details. Kemudian explore the OC models and PDU details tab and the node encapsulation process. Oke. Sudah ekspor. Ada berbagai macam informasi, kemudian di sini juga informasi lebih detailnya. Kemudian as you look the OC model tab with layer 7 highlight. Kita layer 7 highlight. Oke. Description of what is a question is listed directly below the in layers and out layers. Number 1, the DNS client sends of the query to the DNS server. This is very useful information to help understand what is the core ring during the communication process. Kita masuk ke poin D. Klik the outbound PDU detail tabs. Outbound PDU detail tabs. Kemudian what information is listed in the name field in the
DNS query section. Kita cari DNS query. Nah, name-nya yaitu adalah DNS query name variable like www.oc.local. Kemudian klik the last DNS info orange square box in the event list DNS. Kita close terlebih dahulu untuk ini. Kemudian kita klik yang box DNS yang terakhir, yaitu yang ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Web client. Box in the event list. Klik the last DNS. Oke, kita masuk ke DNS yang box DNS yang terakhir. Nah, di sini ada informasi mengenai informasi device web client. Oke, kemudian what is the value listed the next address in the DNS answer section of in the outbound details. What is device was PDU capture, yaitu adalah web client source web client destination 192 168 1.254. Kemudian what is the value listed next the address? Kita masuk in the DNS server section of the inbound PDU details. Inbound PDU details kita cari DNS answer section of the inbound details. Next address berarti tipe 1, tipe C, like 4 TTL. The next address yaitu IP like 4. Nah, ini in the DNS answer section of inbound. Next to address. Nah, ini dia IP menuju ke IP 192.168.1.254. Nah, kita masuk ke point F. Find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP. Kita masuk ke HTTP first HTTP event list. First HTTP event list. Ini. Kemudian kita event list and square box of the TCP event developing these events. TCP highlight layer 4 in OC model tabs. Di layer 4 berarti kita masuk ke layer 4. Nah, ini dia. Nah, di sini ada informasi yaitu send segment information the squarence number 1 to ACK number 1 and the data like 102. Kemudian in the numbered list directory below in the layers, in out layers, what is the information displayed under items 4 and 5. Jadi di sini ada informasi mengenai in layer dan juga out layer untuk ini HTTP first HTTP. Kemudian nah di sini ada information mengenai di layer 3 ini ada information mengenai IP. Sini ada penjelasan, kemudian ada Ethernet untuk ke layer 2. Di sini dijelaskan juga. Kemudian ada port untuk layer pertama. Sini penjelasannya yaitu ya itulah. Kemudian kita masuk ke TCP manage the connection or the connection of communication channel along with another responsible. This particular event shows that the communication channel has been established. Kemudian kita masuk ke poin yang G, klik the last TCP events.
Kita close terlebih dahulu, kita cari the last TCP events itu yang mana. The last TCP events. The last TCP events. Kita klik. Kemudian highlight layer 4 in the OSI model tabs, layer 4. Next. The layer 4. Examine the step list directly below in layer and examine the step listed directly below in layer and out layers. Di sini di layer 4 ini menjelaskan TCP sebagainya. Di sini ada penjelasannya juga. What is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list? Apa tujuan dari acara ini berdasarkan informasi yang diberikan di akhir sesi di item 4. Jadi perangkat ini menyetel untuk menutup koneksinya. Jadi koneksi dari perangkat ini tertutup. Seperti itu. Oke, kita masuk ke challenge question. Untuk keterangannya yaitu adalah this simulation provide an example of the web session between the client and a server on a local area network LAN. The client makes request to specific servers running on the server. The server must be set up to listen on the specific ports for a client request. Let's look at layer 4 OSI model. Okay. Tab for port information. Based on the information that was inspected during packet tracer capture, what is port number is the web server listening of the web request. Jadi berdasarkan informasi yang diperiksa selama penangkapan packet tracer, nomor port apa yang dimaksud pada web server untuk mendengarkan permintaan web. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa close terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian HTTP yang awal tadi, masuk ke sini, kemudian ke in layer 4 in out models. Next. Oh, kelewatan. Layer 4. Nah, di sini port yang digunakan yaitu adalah port 80. Jadi jawabannya yaitu port 80 untuk mengirim ataupun melistening for the web request. Kita masuk ke pertanyaan kedua yaitu adalah what port is the tab server listening for a DNS server? Port apa yang digunakan untuk mendengarkan permintaan DNS request? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita masuk ke DNS yang pertama tadi. Kemudian kita masuk ke layer 4. Nah, di sini ada keterangannya yaitu adalah menggunakan destination port is port 53. Jadi web server ini menggunakan port destination port 53 untuk mengirimkan permintaan di DNS. Oke, usai sudah semua rangkaian materi dan pertanyaan dari lab 3.5.5 Kisco. Dan pada kesempatan ini apabila dalam penyampaian ataupun dalam menjelaskan banyak kekurangan ataupun tidak kepahaman, dan maka dari itu saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja dari yang bisa sampaikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.